Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai dasar negara. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan dasar filsafat negara Indonesia yang memiliki kedudukan tertinggi dalam tatanan hukum dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi pedoman utama dalam penyusunan segala kebijakan, peraturan, dan norma kehidupan masyarakat. Artinya, seluruh peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan pemerintah harus berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Dalam konteks ini, Pancasila bukan sekedar dokumen formal, melainkan jiwa bangsa yang terus hidup dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Nah, untuk pengaruh Pancasila dalam pasal-pasal UUD 1945, Pancasila tidak hanya hidup dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga diwujudkan secara nyata dalam batang tubuh UUD 1945 melalui pasal-pasal yang mengatur hak asasi manusia, sistem pemerintahan, dan kehidupan sosial ekonomi. Misalnya, sila kedua tentang kemanusiaan tercermin dalam pasal yang mengatur penghormatan tentang HAM, sila keempat tentang demokrasi dimanifestikan dalam sistem perwakilan rakyat dan pemilu. Sementara sila kelima tentang keadilan sosial tercermin dalam kebijakan sosial dan jaminan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 menjabarkan nilai-nilai Pancasila secara konkret dalam sistem hukum dan kelembagaan negara. Nah, untuk implementasi Pancasila dalam kebijakan negara, di sini ada dibagi menjadi 4. Untuk yang pertama, politik demokrasi berdasarkan musyawarah mufakat. Kebijakan politik di Indonesia menekankan pada sistem perwakilan dan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, ada ekonomi kesejahteraan sosial berdasarkan atas keluargaan. Sistem ekonomi Indonesia tidak murni kapitalis atau sosialis, tetapi mengutamakan kepentingan rakyat secara kolektif. Yang ketiga, ada sosial budaya, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan kebinekaan. Pancasila mendorong terciptanya toleransi antar agama, antar suku, dan antar golongan sebagai kekayaan bangsa yang harus dijaga. Terakhir ada HANKAM atau pertahanan dan keamanan, menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila. Ketahanan nasional dibangun berdasarkan semangat gotong royong, persatuan, dan cinta tanah air. Nah, secara keseluruhan, bab ini materi itu menegaskan bahwa Pancasila bukan sekedar simbol, tapi juga dasar negara yang diimplementasikan dalam sistem ketatanegaraan. Diakui dalam pembukaan UUD 1945, dijabarkan dalam pasal-pasal konstitusi, dan menjadi pedoman kebijakan nasional. Bersifat terbuka dan kontekstual, Pancasila menjawab tantangan zaman sambil menjunjung kearifan lokal dan nilai universal. Sekian materi dan penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.